datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita membahas paragraf 1. Nah, jadi di dalam paragraf 1 ini nanti terdapat unsur-unsur paragraf itu apa aja, ada macam-macam paragraf dan nanti ada contoh soal. Nah, di sini yang pertama kita membahas unsur-unsur paragraf. Ya, kita lihat di unsur-unsur paragraf. Nah, jadi unsur-unsur paragraf itu dibagi menjadi 3 poin ya. 3 poin. Yang pertama itu adalah kalimat topik. Di sini ada kalimat topik. Nah, kalimat topik itu adalah kalimat yang mengungkapkan secara jelas gagasan atau ide pokok dalam setiap paragraf. Jadi, topik itu adalah dasar dari sebuah paragraf. Dia menjelaskan gagasan dan ide pokok yang terkandung dalam satu paragraf tersebut. Nah, jadi nanti topiknya itu berbeda-beda. Nah, untuk yang kedua ada kalimat penjelas. Nah, biasanya kalimat penjelas itu untuk menjelaskan kalimat utama atau kalimat topik. Nah, kalimat yang menjelaskan atau memperluas penjabaran ide pokok. Jadi dia memperluas jabaran dari ide pokok. Biasanya dia terletak di kalimat nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu ada kalimat penyimpul. Nah, kalimat penyimpul itu adalah kalimat simpulan atau ringkasan isi dari kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf. Nah, ini biasanya terletak di akhir. Nah, jadi dia bersifat menyimpulkan. Seperti itu. Itu untuk unsur-unsur paragraf. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu ada macam-macam paragraf. Nah, di sini yang pertama itu ada paragraf deduktif. Nah, jadi di dalam macam-macam paragraf itu yang umum cuma ada 3. Nah, yang pertama ada paragraf deduktif. Nah, di sini paragraf deduktif itu adalah paragraf yang ide pokok terletak di awal paragraf atau struktur dari paragrafnya itu dari umum ke khusus. Nah, jadi intinya dia ide pokoknya terletak di awal dengan struktur teksnya itu dari umum ke khusus. Contohnya seperti ini. Nah, tikus adalah musuh petani yang sangat merugikan. Nah, berpuluh-puluh hektar sawah mengalami gagal panen. Nah, tak hanya itu, bahkan binatang ternak pun juga diserang tikus. Jadi di sini kita lihat bahwasanya kalimat utamanya itu merupakan kalimat yang bersifat umum, yaitu berupa definisi si tikus yang merupakan musuh petani. Nah, dengan dijelaskan oleh kalimat penjelas yang ada di kalimat nomor 2. Nah, di sini berpuluh-puluh hektar sawah mengalami gagal panen. Nah, akibatnya tadi dari tikus itu. Nah, jadi gagal panen. Nah, penyebabnya yaitu tikus. Karena tak hanya itu. Nah, jadi tidak hanya itu, bahkan binatang ternak pun juga diserang oleh tikus. Nah, ini juga kalimat penjelas yang nomor 3. Jadi kalimat utamanya yang mana atau ide pokoknya terletak di kalimat mana? Nah, yaitu terletak di kalimat 1 ini. Nah, ya, sedangkan kalimat 2 ini merupakan penjelas dan 3 ini merupakan kalimat penjelas juga dan seterusnya nanti seperti itu. Nah, ini merupakan paragraf deduktif yang ide pokoknya terletak di awal paragraf atau kalimat utamanya di awal ya, ini yang nomor 1 ini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada paragraf induktif. Nah, jadi paragraf induktif ini itu ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Jadi kebalikannya si paragraf deduktif. Nah, jadi dari khusus ke umum. Jadi di sini ide pokoknya terletak di akhir. Kalau tadi dia di awal karena dia merupakan kalimat atau paragraf deduktif. Seperti itu. Nah, di sini contohnya seperti ini. Semua orang menyadari bahwa bahasa memang sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah, komunikasi tidak lancar dan informasi tersendat. Jadi, memang bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif. Nah, di sini yang kalimatnya bersifat umum, itu adalah kalimat yang akhir ini dengan ditandai oleh kata jadi. Nah, jadi ide pokoknya yang mana atau kalimat utamanya yang mana? Yang di akhir paragraf. Nah, ini di pokok atau kalimat utamanya karena dia bersifat umum. Nah, sedangkan yang kalimat awalnya ini itu merupakan kalimat penjelas. Nah, ini adalah kalimat penjelas. Nah, ini juga kalimat penjelas karena dia lebih
khusus menjelaskan atau memberikan contoh mengenai kegunaan atau alat komunikasi yang efektif, yaitu bahasa tadi, seperti itu. Jadi intinya itu kalau paragraf induktif dia terletak di akhir. Oke, kita lanjut ke paragraf campuran. Jadi paragraf campuran itu adalah ide pokok terletak di awal dan akhir paragraf. Jadi dua-duanya dia terletak di awal dan juga di akhir. Misalnya seperti ini, manfaat jeruk nipis ternyata banyak. Nah, ini manfaat jeruk nipis ternyata banyak. Jeruk nipis bisa digunakan untuk obat batu alami. Jeruk nipis dimanfaatkan juga sebagai bumbu dapur. Jadi jeruk nipis banyak manfaat bagi manusia. Jadi paragraf umumnya itu ada 2. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini bisa disebut satu, di sini bisa disebut kalimat utama yang kedua, dan yang tengah-tengah ini merupakan kalimat penjelas. Nah, seperti itu. Jadi kalau campuran itu memang agak sulit untuk membedakan. Tapi kalau untuk teks yang mudah seperti ini sudah bisa dianalisis bahwasanya kalimat yang umum terletak di mana. Jadi di sini merupakan kalimat umum yang satu. Jadi yang nomor 2 ini merupakan juga kalimat yang bersifat umum, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Nah, salam belajar.